Halo, apa kabar semua? Pada video kali ini kita akan membahas tentang psikologi warna dan identitas visual. Mungkin kita pernah merasa tertarik dengan sebuah produk hanya karena warnanya, atau langsung percaya dengan sebuah brand hanya karena tampilannya yang terlihat profesional. Ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi warna dan elemen visual ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap perasaan, persepsi, bahkan keputusan kita sebagai pengguna. Pada gambar di slide ini kita bisa melihat contoh sederhananya. Warna merah pada tulisan sale yang langsung menarik perhatian, dan juga warna hijau yang sering identik dengan kesan alami atau ramah lingkungan, dan juga warna biru yang sering dipakai untuk kesan profesional dan terpercaya. Jadi melalui desain visual, kita sebenarnya bisa berkomunikasi dengan pengguna tanpa harus menggunakan kata-kata. Pada materi ini kita akan mempelajari bagaimana warna bisa membangun emosi dan bagaimana identitas visual bisa menciptakan hubungan antara produk dan pengguna. Seringkali kita menganggap warna itu hanya soal tampilan supaya kelihatan menarik. Padahal sebenarnya warna itu adalah bahasa nonverbal. Artinya, tanpa kita sadari, warna bisa langsung berbicara ke otak kita, mempengaruhi emosi, ingatan, bahkan keputusan yang kita ambil. Kita coba lihat gambar di kiri, ini adalah tombol merah yang bertulisan beli sekarang. Kenapa warnanya merah? Karena merah ini identik dengan urgensi, perhatian, dan aksi. Jadi kita terdorong untuk langsung klik. Di sisi kanan kita melihat warna biru pada ruangan. Biru merupakan kesan yang tenang, nyaman, dan profesional. Ini cocok untuk suasana yang ingin membuat pengguna merasa aman dan rileks. Dan yang paling menarik, ada fakta bahwa sekitar 90 penilaian awal seseorang terhadap suatu produk atau ruang ditentukan hanya dari warna. Jadi sebelum pengguna membaca teks, memahami fitur, atau mencoba produk, mereka sebenarnya sudah memutuskan sesuatu hanya dari warna yang mereka lihat. Itulah kenapa dalam desain, warna bukan hanya sekedar dekorasi, tapi merupakan strategi komunikasi yang sangat kuat. Setelah kita memahami bahwa warna punya pengaruh besar, sekarang kita masuk ke dasar yang penting, yaitu roda warna. Roda warna ini adalah fondasi dalam desain visual. Dengan memahami ini, kita bisa memilih kombinasi warna yang tepat, bukan asal pilih atau asal suka gitu ya. Pertama ada warna primer, yaitu biru, merah, dan biru. Ini adalah warna dasar yang tidak bisa dibentuk dari warna lain. Kemudian ada warna sekunder, yaitu hasil percampuran dua warna primer. Contohnya, biru dicampur dengan kuning menjadi hijau, merah dicampur kuning menjadi oranye, dan biru ditambah merah jadi ungu. Kemudian ada juga warna tersier, yaitu warna transisi. Ini merupakan hasil campuran antara warna primer dan sekunder. Ini biasanya menghasilkan variasi warna yang lebih kompleks dan lebih halus. Kenapa ini penting? Karena dengan memahami roda warna, kita bisa membuat kombinasi warna yang harmonis dan juga menghindari warna yang bertabrakan dan membangun identitas visual yang lebih konsisten. Jadi roda warna ini bukan hanya teori, tetapi alat praktis yang sangat membantu dalam membuat desain visual. Sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan yang lebih dalam, yaitu bagaimana sebenarnya otak kita memproses sebuah desain atau merek. Proses ini terjadi sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Pertama, kita menangkap warna. Begitu mata melihat sesuatu, otak langsung memproses warna di dalam bagian visual cortex.
Ini adalah respon yang paling awal. Setelah itu, kita mulai mengenali bentuk. Mata kita secara otomatis mengelompokkan elemen visual ini yang disebut dengan grouping. Misalnya, kita langsung tahu mana logo, mana tombol, mana teks. Langkah selanjutnya, otak kita akan mencari memori. Kita secara tidak sadar membandingkan apa yang kita lihat dengan pengalaman sebelumnya. Misalnya warna biru, kita ingat sesuatu yang profesional atau terpercaya. Dan yang terakhir, muncul yang disebut sebagai atribut semantik. Di sini kita mulai merasakan sesuatu. Apakah brand ini terasa meyakinkan, energik, atau nyaman? Jadi sebenarnya saat kita melihat sebuah desain, kita tidak sekedar melihat, tapi sedang melalui proses berpikir yang kompleks. Dan juga semua ini terjadi sangat cepat, bahkan sebelum kita sadar sedang menilai sesuatu. Warna tidak hanya mempengaruhi psikologis, tetapi juga ternyata memiliki dampak biologis terhadap tubuh kita. Kita bisa bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu warna hangat dan warna dingin. Yang pertama warna hangat, seperti merah, oranye, dan kuning. Secara fisik, warna ini punya gelombang cahaya yang lebih panjang. Tetapi yang menariknya, efeknya ke tubuh. Warna hangat bisa memicu adrenalin, meningkatkan detak jantung, dan membuat objek terasa lebih dekat. Makanya warna merah sering dipakai untuk promo, tombol aksi, atau hal-hal yang ingin cepat menarik perhatian. Secara emosional, warna hangat memberi kesan energi tinggi, urgensi, kehangatan. Bahkan bisa juga terasa agresif. Kemudian kita lihat yang warna dingin, yaitu biru, hijau, dan ungu. Warna ini memiliki gelombang yang lebih pendek. Efeknya justru kebalikannya. Membantu tubuh lebih rileks, menurunkan tekanan, dan menciptakan rasa tenang. Secara emosional, warna dingin memberikan kesan aman, nyaman, logis, dan bisa dipercaya. Itulah mengapa banyak aplikasi profesional seperti perbankan atau teknologi sering menggunakan warna biru. Jadi pemilihan warna bukan hanya soal bagus atau tidak, tapi juga soal efek yang ingin kita ciptakan kepada pengguna. Pada slide ini kita melihat yang disebut sebagai leksikon warna, atau bisa dibilang kamus makna dari warna, kalau dalam desain digital. Setiap warna itu memiliki asosiasi makna tertentu, dan makna ini sudah cukup umum dirasakan oleh banyak orang. Misalkan merah sering diasosiasikan dengan kekuatan dan gairah, jadi sering dipakai untuk menarik perhatian. Kemudian oranye memberikan kesan kreatif dan ramah, biasanya digunakan untuk brand yang ingin terlihat fun dan approachable. Kuning identik dengan optimisme dan energi positif, tapi juga bisa dikaitkan dengan perhatian atau warning. Lalu biru, ini salah satu warna yang paling aman dalam desain, memberi kesan profesional dan bisa dipercaya. Kalau hijau, identik dengan keseimbangan, alam, dan kesehatan. Kemudian, kalau kita lihat yang di bawahnya lagi ada warna ungu, sering dikaitkan dengan kemewahan dan imajinasi. Warna pink berhubungan dengan empati dan kelembutan. Kemudian warna coklat, ini kesannya terasa natural, membumi, dan stabil. Hitam memberikan kesan elegan dan kuat, sedangkan putih melambangkan kesederhanaan dan kebersihan. Jadi penting untuk diingat bahwa makna ini bukan aturan mutlak atau guideline yang sangat membantu dalam desain. Jadi ketika kita memilih warna, kita sebenarnya sedang memilih kesan apa yang ingin dirasakan oleh pengguna. Kita akan lihat bagaimana teori warna tadi benar-benar digunakan di dunia nyata, khususnya
oleh brand-brand besar. Yang pertama Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan warna merah. Merah di sini digunakan untuk menciptakan rasa urgensi, energi yang tinggi, dan membangun semangat atau keinginan. Makanya brand ini terasa hidup dan penuh energi. Kemudian kalau Facebook, warnanya biru. Biru dipilih karena memberikan kesan aman, stabil, dan bisa dipercaya. Ini penting karena pengguna harus merasa nyaman saat berinteraksi sebagai atau berbagi informasi. Selanjutnya Starbucks, warnanya hijau. Ini mencerminkan keseimbangan, kenyamanan, dan juga konsep keberlanjutan. Makanya suasana Starbucks terasa santai dan cocok untuk relaksasi. Dan yang terakhir, Shopee pakai warna oranye. Oranye ini memberikan kesan hangat, ramah, dan menyenangkan. Selain itu, warna ini juga cukup mencolok sehingga bisa menarik perhatian dan mendorong pengguna untuk berbelanja. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa warna bukan hanya tentang estetika, tapi bagian dari strategi branding yang sangat kuat. Jadi brand besar tidak memilih warna itu secara asal-asalan. Mereka memilih warna yang sesuai dengan emosi dan pengalaman yang ingin dibangun. Sekarang kita akan masuk ke konsep yang penting, yaitu anatomi identitas visual. Banyak orang berpikir bahwa brand itu hanya logo. Padahal sebenarnya logo hanyalah wajah dari sebuah brand. Yang membentuk keseluruhan identitas adalah kombinasi dari banyak elemen. Yang pertama adalah tipografi. Font yang kita pilih itu menentukan cara bicara ke brand. Apakah terlihat formal, modern, santai, atau elegan. Yang kedua, palet warna. Ini yang langsung memicu emosi pengguna. Apakah terasa hangat, profesional, atau menyenangkan. Yang ketiga, tata letak atau layout. Ini mengatur bagaimana informasi yang disusun sehingga pengguna bisa memahami isi dengan jelas dan terarah. Dan yang terakhir adalah citra atau imagery. Ini membantu membangun cerita dan kedalaman visual, membuat sebuah brand terasa lebih hidup. Semua elemen ini harus konsisten. Kalau tidak konsisten, brand akan terasa membingungkan dan kurang dipercaya. Jadi identitas visual itu bukan hanya soal bagus, tetapi bagaimana semua elemen bekerja bersama untuk membentuk kepribadian sebuah merek. Kemudian kita akan melihat jenis-jenis logo yang umum digunakan dalam dunia desain. Yang pertama adalah pictorial mark. Ini adalah logo berupa simbol atau gambar yang langsung merepresentasikan brand. Contohnya seperti Apple. Tanpa teks pun kita langsung tahu bahwa itu Apple. Kelebihannya mudah dikenali dan bisa digunakan lintas bahasa. Kedua, letter forms. Logo ini menggunakan satu huruf atau inisial utama. Biasanya dipakai oleh brand dengan nama panjang supaya lebih sederhana dan mudah diingat, jadi pakai satu huruf. Contohnya seperti McDonald menggunakan huruf M. Yang ketiga adalah monogram. Ini adalah gabungan dua atau lebih huruf yang didesain menjadi satu kesatuan. Biasanya digunakan untuk brand yang ingin terlihat lebih eksklusif atau elegan. Contohnya adalah Chanel. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada satu jenis logo yang paling benar. Karena semuanya tergantung pada karakter brand, target pengguna, dan pesan yang ingin disampaikan. Sekarang kita akan melihat bagaimana rebranding ini mengkomunikasikan sebuah evolusi. Rebranding adalah pergeseran strategi. Tujuannya untuk menyampaikan nilai baru, menyederhanakan identitas, atau menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan perilaku pengguna. Di contoh ini kita melihat contoh dari Apple ya, dulu logonya sangat detail, bahkan seperti ilustrasi cerita.
Tapi sekarang berubah menjadi sangat sederhana, hanya simbol apel yang digigit. Karena brand ingin terlihat lebih modern, lebih fokus, dan lebih mudah dikenali di berbagai platform. Ini menunjukkan bahwa dalam desain, semakin sederhana justru semakin kuat. Itu adalah trennya saat ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana tren visual yang berkembang di tahun 2026. Tren ini bergerak ke dua arah yang saling bertolak belakang. Yang pertama adalah eco-branding atau keberlanjutan visual. Di sini desainnya cenderung lebih sederhana, jujur, dan natural. Kita bisa melihat ya penggunaan warna membumi atau earthy, material daur ulang, serta desain yang tidak berlebihan, bahkan cenderung minim tinta. Tujuannya bukan hanya estetika, tapi juga sebagai respon terhadap isu lingkungan dan kesadaran konsumen. Di sisi lain, muncul tren yang kontras, yaitu ekspresi digital ekstrim. Desainnya berani, mencolok, dan penuh energi. Penggunaan warna-warna neon, kontras yang tinggi, tipografi yang besar, dan tata letak yang tidak simetris itu digunakan. Ini karena di dunia digital yang penuh distraksi, brand kadang harus berteriak supaya bisa terlihat, terutama brand-brand kecil. Jadi di masa depan kita tidak hanya melihat satu gaya desain, tapi dua pendekatan yang berbeda. Yang satu tenang, natural, dan reflektif, yang satu lagi berani, ekspresif, dan mencuri perhatian. Sekarang kita akan melihat bagaimana desain visual tidak hanya berubah tapi juga berevolusi mengikuti teknologi layar. Ada dua arah utama yang muncul di 2026, yaitu abstrak 3D yang taktil, artinya desain mulai meninggalkan flat design yang benar-benar datar dan beralih ke bentuk 3 dimensi yang terlihat lembut dan terasa seperti bisa disentuh. Kita bisa melihat elemen-elemen seperti bentuk bulat, bayangan halus, dan pencahayaan yang memberi kesan kedalaman. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman visual yang lebih hidup, seolah-olah pengguna bisa berinteraksi langsung dengan objek di layar. Yang kedua adalah motion branding dan kinetic typography. Kalau dulu logo itu statis, diam, sekarang mulai berubah menjadi dinamis. Logo bisa bergerak, berputar, bahkan bereaksi terhadap interaksi pengguna. Begitu juga dengan teks, tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan melalui gerakan. Kenapa hal ini penting? Karena di era digital, terutama media sosial, perhatian pengguna sangat singkat. Jadi desain harus lebih ekspresif, lebih dinamis, dan mampu menarik perhatian dalam hitungan detik. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana ekosistem visual yang terintegrasi dalam pemilihan desain dan warna strategis itu menciptakan harmonis yang menghubungkan niat dan sebuah merek langsung ke memori dan emosi pengguna. Jadi maka yang dilakukan adalah menentukan niat inti merek, kemudian gunakan psikologi warna sebagai pemicu emosi dan respon biologis, dan terapkan dalam identitas visual dengan logo, tipografi, layar digital, dan sesuaikan dengan tren. Kemudian gunakanlah pengalaman audiens untuk retensi memori, untuk perilaku pembelian dan produktivitas yang spasial. Sebagai penutup, satu poin penting dari seluruh materi ini yaitu warna dan desain visual bukan sekedar elemen dekoratif, tapi mereka adalah bahasa nonverbal yang bekerja sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Itulah kenapa dalam desain setiap warna, setiap bentuk, setiap elemen memiliki warna. Dan sebagai desainer, kita tidak hanya membuat sesuatu yang terlihat bagus, tapi juga sedang merancang cara orang merasakan dan memahami sebuah produk. Jadi ketika kalian membuat desain nantinya, yang perlu diingat satu hal adalah identitas yang kuat. Ini selalu dimulai dari persepsi yang tepat. Jadi demikian sedikit materi yang berhubungan dengan desain komunikasi visual ya.
ini membantu kita dalam membuat desain yang benar dalam mata kuliah multimedia ini. Kita tidak hanya membahas secara teknis, secara komputasi, tetapi juga dari sisi desain, walaupun tidak banyak. Semoga materi ini bisa membantu dalam membuat desain yang bagus pada proyek kalian, dan juga kalau ingin lebih lanjut memahami tentang desain komunikasi visual, silakan baca buku pengantar desain komunikasi visual dalam penerapan. Buku ini saya rekomendasikan bagi yang tertarik dan juga mungkin sedikit pemula seperti itu ya. Jadi demikian materi kita, sampai jumpa pada materi berikutnya.